Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1059-1061. Nama keluarga saya adalah Lin. Kalimat sederhana ini membuat lelaki tua itu tampak tercengang. Jika Lin Yan mengatakan ini sebelumnya, dia tidak menganggapnya serius. Namun kini, patung leluhur tersebut mengandung kekuatan untuk menekannya, membuatnya agak kaget dengan identitas pemuda di depannya. Apakah kamu keturunan leluhur? Dia menatap Lin Yan dan bertanya. Jenderal Kuan adalah leluhurnya, dan Master Sekte Lin adalah guru leluhurnya. Tidak berlebihan jika dia memanggilnya Grandmaster. Lin Yan tidak menjawab, tetapi berkata, sekarang, bisakah Anda memberitahu saya identitas Anda? Jenderal Kuan adalah leluhur saya. Nama asli saya adalah Kuan Ling. Hanya saja ketika anak buah Tian Yu membunuh suku lama Tianzong, leluhur saya berubah namanya. Jenderal Gunung, saya hanya dapat menunjukkan kepada orang-orang nama roh gunung, tetapi saya tidak pernah berani melupakan ajaran leluhur, dan saya tidak pernah melupakan nama belakang saya. Saat ini, dia mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian melihat di Lin Yan dengan ekspresi kental. Berapa banyak orang yang tersisa di keluarga Kuan sekarang? Lin Yan bertanya. Hanya aku yang tersisa. Kuan Ling membuka mulutnya dan menghela nafas sedikit, menunjukkan ekspresi pahit. Aduh. Bahkan Lin Yan menghela nafas. Kemudian dia melihat ke arah lelaki tua bungkuk itu dan berkata, teknik yang kamu latih adalah Sui Yuan Jue, kan? Ya, ini adalah Sui Yuan Jue yang nenek moyang saya Kuan Jiang mulai turunkan dari generasi ke generasi. Namun, ini tekniknya adalah. Ini sedikit tidak lengkap, kata Kuan Ling. Lin Yan juga mengangguk. Sui Yuan Jue ini diturunkan kepada Jenderal Kuan saat itu. Pada awalnya, untuk mencegah Kuan Jiang memanfaatkan keterampilan serakahnya dan untuk memastikan bahwa dia dapat berlatih dengan mantap, Lin Yan hanya mewariskan setengah dari keterampilan tersebut kepadanya. Apakah kamu punya pena dan kertas? Lin Yan bertanya saat ini. Berdengung. Liontin giok penyimpanan Kuan Ling bersinar terang. Meskipun Lin Yan tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia tetap mengeluarkan pena dan kertas. Desir, desir, desir. Lin Yan memegang pena dan hampir menjatuhkannya ke atas kertas. Setelah beberapa saat, font padat muncul di kertas. Ini adalah. Melihat kertas itu, mata Kuan Ling sedikit melebar. Bagian bawah dari Sui Yuan Jue. Kata Lin Yan. Kamu? Kuan Ling terkejut, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu benar-benar keturunan nenek moyang. Jika nenek moyang saya tahu bahwa ada seseorang yang akan menggantikan nenek moyang, dia pasti akan tersenyum. Kemudian, saya mendengar bahwa nenek moyang saya bepergian ke seluruh dunia hanya untuk menemukannya. Sayangnya, tidak ada kabar tentang keturunan keluarga Lin. Belakangan, ketika nenek moyang kami sedang sekarat, kami membangun kuil ini agar keturunan Kuan keluarga tidak akan melupakan kebaikan nenek moyang kita. Tanpa nenek moyang kita, tidak akan ada kemakmuran bagi umat manusia saat ini. Apalagi keturunan kita. Orang-orang, Anda penuh perhatian, menghela nafas sedikit. Justru karena itulah Lin Yan menyerahkan bagian bawah Sui Yuan Jue kepada Kuan Ling. Karena kamu adalah keturunan leluhurku, bahkan jika aku mati, aku, Kuan Ling, akan melindungi jalanmu menuju nirwana. Tidak perlu. Lin Yan menolak. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa besar perhatian yang akan ditarik jika pria kuat seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya. Terlebih lagi, dia punya jalannya sendiri.
Beberapa orang jenius dengan latar belakang memiliki wali. Tapi Lin Yan tidak membutuhkannya. Dia harus menempuh perjalanannya sendiri. Hanya dengan cara inilah dia dapat membuat jalannya sendiri menakjubkan. Namun, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk saya. Lin Yan berkata, jika para jenius dari Xinjiang Utara didukung dan dibesarkan, jika segel Xuanhai dibuka, monster dan iblis pasti akan mendatangkan malapetaka di dunia, ras manusia. Jadi saat ini, saya berharap Xinjiang Utara memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Petik 2. Bagus. Kuan Ling mengangguk. Seluk-beluk Sui Yuan Jue semuanya ada di bagian bawah. Jika Anda dapat memahaminya secara menyeluruh, pencapaian Anda di masa depan tidak akan lebih lemah dari pencapaian leluhur Anda. Kata Lin Yan. Sayang sekali dia tidak bisa menyerahkan paruh kedua teknik Sui Yuan Jue kepada Jenderal Kuan. Saya pasti akan berlatih dengan rajin. Kuan Ling berbicara. Kerang. Dengan cara ini, Lin Yan juga berjalan keluar dari kuil kuno. Petik 2. Lin Yan berbicara. Setelah mendengar ini, semua orang bergerak dan menuju istana api kayu. Di kuil kuno, lelaki tua bungkuk Kuan Ling berlutut di depan patung Lin Yan ribuan tahun yang lalu dan berkata, Tuan Patriark, hari ini saya bertemu dengan keturunan Anda. Kemudian dia melihat patung di samping dan berkata, leluhur, jangan khawatir, saya, Kuan Ling, selama segenggam tulang ini ada di sini, saya pasti akan memenuhi instruksi keturunan leluhur. Petik 2. Bas. Tiba-tiba, patung Kuan Jiang bersinar, dan cahaya menyelimuti kuil kuno, seperti cahaya dari dewa kuno yang turun dari langit, menutupi tubuh lelaki tua bungkuk itu. Hal ini mengejutkan lelaki tua bungkuk itu. Dia tidak menyangka bahwa Kuan Jiang sebelum kematiannya, dia benar-benar meninggalkan kekuatan spiritual yang kuat di patung ini. Sekarang, sebagai keturunannya, Kuan dan secara bertahap menjadi lebih kuat karena ini. Ling segera mewarisi warisan ini selama waktu ini, ekspresinya memadat, dan dia dikelilingi oleh energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi. Sekarang alam kultivasinya telah mencapai puncak pencerahan tingkat kedua, karena tubuh yang menentang surga telah mematahkan belenggu. Reinkarnasi. Oleh karena itu, dia juga dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk berlatih. Sekarang, dia telah merasakan bahwa penghalang pencerahan tingkat ketiga dapat dipatahkan. Namun, Lin Yan tidak terburu-buru jika dia mau. Pencerahan tingkat ketiga kapan saja, tetapi bahkan jika dia mencapainya, dia hanya akan memiliki 2 kaisar. Lin Yan menutup matanya dan terus memahami jalan tak terkalahkan dan pemusnahan. Dengan dao di tubuhnya, kekuatannya sudah luar biasa, dan dia bisa bertarung lintas level, tapi ini tidak cukup. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya. Setelah berlatih di kolam casting, tubuhnya menjadi sekuat baja. Hebatnya, tubuh fisiknya akan seperti berlian dan sulit dihancurkan. Pada pencerahan tingkat ketiga, bahkan tubuh fisik seorang praktisi pencerahan tingkat keempat tidak akan mampu bersaing dengan Lin Yan dalam hal ini, selama dia terus memahami esensi dari jalan kaisar yang tidak bisa dihancurkan. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya memantapkan cara ini. Hati Tao Lin Yan menjadi lebih bertekad. Tuan Lingqi, Anda sudah lama kembali. Kapan kita akan pergi ke kuil Tao? Saat ini, Wu Bian melihat ke arah Lingqi dan berkata, bahkan dia terkejut. Jika wanita seperti Lingqi masuk Akademi Tao dan bergabung dengan Akademi Beiren, apakah pemuda di cabang lain masih akan gila? Pusat perhatian Akademi Barat Feng Ruyin mungkin telah dibayangi. Lingqi ini sangat cantik, bahkan tidak seindah Feng Ruyin.
Terlebih lagi, penilaian bulan depan akan segera dimulai. Akademi Beiren sangat membutuhkan partisipasi Linky, Hu, Lingkun dan Lin Yan. Selama Linky bergabung, Akademi Timur Anda tidak akan sesukses bulan lalu. Wu Bian berpikir dalam hati. Dalam setengah bulan, saya akan pergi ke Kuil Tao. Ling Si berbicara. Setelah mendengar ini, Wu Bian akhirnya merasa lega. Ini adalah liontin giok yang digunakan untuk memasuki Kuil Tao. Selama kamu memegang liontin giok ini dan pergi ke daerah luar kota Zhongling, kamu dapat memasuki Kuil Tao. Dia mengamati Linky untuk waktu yang lama dan tahu bahwa kekuatan Linky sungguh luar biasa. Belum lagi peringkat pertama di Akademi Rakyat, tapi pasti masuk 10 besar. Dalam situasi ini, kekuatan Akademi Beiren juga akan meningkat pesat. Hah! Lin Yan. Melihat Linky mengambil liontin giok itu, Wu Bian mencibir lagi di dalam hatinya. Saat ini, dia sudah yakin bahwa Lin Yan pasti tidak akan berhasil dalam penilaian berikutnya. Dia pernah mendengar bahwa Akademi Rakyat Selatan sepertinya berencana merekrut seorang jenius bernama Su Etu. Selain mereka, ada juga beberapa orang dengan talenta luar biasa. Sebaliknya, Dong Renyuan dikatakan belum merekrut siapapun. Akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton dalam penilaian berikutnya. Wu Bian berpikir sendiri dan segera pergi. Setelah Wu Bian pergi, tempat itu kembali sunyi. Waktu berlalu dengan lambat, dan bahkan Wu Ta dan Mo Wu tidak terburu-buru untuk kembali ke Kuil Tao. Lin Yan, sebaliknya, menyadari cara kaisar yang tidak bisa dihancurkan. Akhirnya, 10 hari berlalu, ekspresi Lin Yan memadat, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi emas, seperti Vajra Buddha kuno. Panggilan. Namun, ini hanya momen dukungan. Lin Yan, bagaimanapun juga, tidak sepenuhnya memahami jalannya. Tapi penghalang itu bisa dipatahkan kapan saja. Bagaimana kesempatan seperti itu bisa disia-siakan di sini? Senyuman muncul di bibir Lin Yan, dan kemudian dia menemukan Qin Yan dan yang lainnya, di mana setan paling banyak di Xinjiang Utara. Tempat dengan setan paling banyak. Gunung Yaofeng. Setelah berpikir sejenak, Qin Yan berbicara. Saat ini, iblis dan pembudidaya iblis telah mengakar di Xinjiang Utara, dan perilaku mereka menjadi semakin ceroboh. Meskipun ras manusia, ras iblis, dan ras iblis belum benar-benar menyatakan perang skala penuh, seringkali terdapat perselisihan dalam perang mereka satu sama lain, dan banyak pembudidaya ras manusia telah terbunuh. Oke. Kalau begitu aku akan meratakan gunung ini, kata Lin Yan. Ada praktisi monster dan iblis pada pencerahan tingkat keempat di sana. Mendengar ini, Qin King terkejut dan kemudian berkata, sebelumnya, hanya ada praktisi pencerahan tingkat ketiga di tempat itu. Namun, kecepatan terobosan para pembudidaya iblis dan iblis terlalu cepat, dan teknik mereka aneh. Sekarang ada praktisi pencerahan tingkat keempat. Bahkan ada formasi Dao yang kuat di sana, dan ada banyak artefak dan harta karun Dao. Lin Yan akan meratakan gunung. Itu bukanlah tempat untuk menyembunyikan harta karun. Bahkan jika Lin Yan mengeluarkan senjata Tao kuno Fang Tian Painting Halberd, dia mungkin tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan sama sekali. Qin King tahu bahwa alasan mengapa Lin Yan menunjukkan kekuatan yang begitu kuat di tempat harta karun itu disembunyikan adalah karena lukisan tombak Fang Tian. Tapi sekarang, itu tidak berfungsi lagi. Memanggil. Namun, Lin Yan jelas tidak banyak bicara dan langsung menuju ke area itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin memberitahu Suster Linky? Haruskah kita mengikuti?
Terlalu berbahaya di sana. Guruku bilang itu bisa diratakan, jadi itu pasti mungkin. Tidak ada bahaya. Melihat Qin King yang cemas, Qin Yan segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hal ini juga membuat mata Qin King melebar. Paman, saudari Qinger bukan orang luar, dan, cepat atau lambat kamu akan mengetahui semua yang terjadi di dunia abadi. Mengapa kamu tidak biarkan aku memberitahu saudari Qinger apa yang terjadi pada mentorku di dunia abadi? Kata Yue Shaoqing. Pergi, siapa pamanmu? Qin Yan segera berbicara. Namun, mata Qin King melebar, menunggu Yue Shaoqing berbicara. Yue Shaoqing terbatuk kering, berdeham, dan mulai menceritakan segalanya tentang dunia keabadian dan dunia bawah. Tentu saja, jika menyangkut soal beberapa rahasia, dia secara otomatis mengabaikannya. Saat ini, Lin Yan langsung pergi ke Gunung Yaofeng. Di sini, monster dan iblis berkumpul di langit. Tidak ada yang, "Fiuh, langsung ke tempat ini. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke wilayah klan iblis dan klan iblisku." Menatap Lin Yan, para penggarap monster dan suku iblis segera berteriak. "Hei, sudah lama tidak ada yang berani memprovokasi kami. Hari ini, kami akan membunuhmu dan menggantung kepalamu di tembok kota Beiling." Banyak pembudidaya iblis mencibir, tidak menganggap serius Lin Yan sama sekali. Hahaha, tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Lin Yan mencibir, bukankah setan dan setan hanya membual kepada orang yang hanya berbicara dan tidak berbuat apa-apa? Mendengus. Mendengar perkataan Lin Yan, banyak iblis dan pembudidaya iblis segera mengambil tindakan dan membombardir Lin Yan. Cek. Namun, kekuatan mereka langsung ditentang oleh Lin Yan, dan bahkan kekuatan spiritual Lin Yan tersapu. Banyak pembudidaya iblis dan iblis tiba-tiba hancur berkeping-keping. Oh, kamu terlalu lemah. Apakah tidak ada yang kuat? Lin Yan menghela nafas. Sikap seperti itu membuat iblis dan pembudidaya iblis marah. Boom. Saat berikutnya, orang-orang kuat dari segala arah muncul. Hanya ada pencerahan tingkat ketiga, tidak ada tingkat pencerahan keempat atau kelima. Awalnya saya mengira monster dan iblis di sini luar biasa, tetapi sekarang tampaknya mereka hanya rata-rata. Lin Yan berkata, "Anak itu, berhentilah menjadi gila." Ada teriakan keras, dan para pembudidaya iblis dari pencerahan tingkat keempat muncul. Bahkan jika mereka tidak muncul, aura mereka masih berfluktuasi karena kata-kata Lin Yan. Di bawah pengawasan Tao, Lin Yan juga menemukan lokasi mereka. Kemudian, mata Lin Yan menampakkan seberkas cahaya. Boom! Saat berikutnya, dia langsung menerobos penghalang pencerahan tingkat ketiga. Awan petir tiba-tiba berkumpul di langit, dan awan petir lebih keras dari sebelumnya sombong. Lagi pula, Lin Yan sekarang berada di pencerahan tingkat ketiga. Boom! Saat semua orang mengambil tindakan, hukuman surgawi jatuh, anak manusia ini menipunya, lari. Sial, anak ini memiliki hati yang gelap. Aku akhirnya tahu kenapa dia berani memprovokasi kita. Suara-suara marah terdengar, dan banyak iblis dan pembudidaya iblis melarikan diri ke segala arah. Tapi, mereka tidak menyangka bahwa sinar cahaya tiba-tiba muncul di sini, dan formasi muncul satu persatu. Bocah itu sebenarnya formasi kurungan adalah berkumpul terlebih dahulu, dan kami terjebak di dalamnya. Aku sangat membencinya, aku tidak ingin mati. Seharusnya tidak menjadi masalah jika kita menjauh darinya. Guntur hari itu pasti akan menghancurkan formasinya menjadi beberapa bagian.
Kita bisa keluar tepat waktu. 1-3. Kultivator yang telah memperoleh kembali pencerahannya berbicara. Ledakan. Tapi begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Yan bergerak ke arahnya. Hal ini membuat matanya melebar. Masih bisakah kamu bermain seperti ini? Pembudidaya iblis tiba-tiba berdarah dan terkena petir, dan kemudian menggunakan hukuman ilahi yang kuat untuk langsung memusnahkannya. Namun, semua ini belum berakhir. Sosok Lin Yan terus melompat ke depan, bahkan menembus kekosongan di area ini. Dimanapun orang kuat dari klan iblis dan klan iblis berada, dia akan pergi. Selain itu, klan iblis dan pembudidaya klan iblis ini menghindarinya secara ekstrim mengikuti mereka, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang monster-monster tersebut. Dan monster-monster ini hampir menangis. Lin Yan berani menyerang mereka, namun mereka tidak berani menyerang Lin Yan karena takut terkena hukuman surgawi ini. Tapi, jika kamu tidak melawan, kamu akan mati. Bang bang bang. Di bawah ekspresi putus asa dari iblis dan iblis ini, kesengsaraan guntur hukuman surgawi memusnahkan segalanya di sini. Bahkan iblis dan iblis yang kuat di tingkat pencerahan keempat dibantai oleh kekuatan ini. Di kejauhan, banyak manusia pembudidaya terkejut. Tapi tidak berani mendekat. Apa yang terjadi? Apakah itu kekuatan guntur dan kilat? Apakah seseorang yang kuat mengambil tindakan di Gunung Yaofeng? Ini lebih seperti mengatasi kesengsaraan. Mereka menjadi. Akhirnya, setelah beberapa lama, kesengsaraan Lin Yan selesai. Kekuatan yang menantang surga di tubuhnya sekali lagi meningkat. Sekarang dia telah langsung mencapai pencerahan tahap ketiga. Meskipun tubuh penentang surga dapat memicu hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur, setelah kesengsaraan berhasil diatasi, akan ada kekuatan penentang surga yang kuat di dalam tubuh yang dapat membantunya menerobos. Oleh karena itu, selama Lin Yan menerobos, dia akan langsung mencapai level Xiao Cheng. Jauh lebih kuat dari praktisi biasa. Sekarang, saya sudah memiliki kekuatan kekaisaran tingkat ketiga. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Tidak hanya kekuatan spiritualnya, tetapi jiwanya juga ditempa dalam guntur dan kilat ini. Sekarang kekuatan jiwanya bahkan lebih luar biasa. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa menerobos ke guru jiwa Tao kelas 3. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, sosok Lin Yan bergerak, menembus kehampaan dan menuju istana api kayu. Setelah Lin Yan pergi untuk waktu yang lama, monster dan pembudidaya iblis dari dunia luar mendekat. Ketika mereka melihat kehancuran dunia di Gunung Yaofeng, mata mereka membelalak. Para pembudidaya iblis dan iblis semuanya dibunuh menjadi abu. Bahkan tidak ada jejak kehidupan di sini. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Para pembudidaya iblis dan iblis yang datang dari dunia luar melihat segala sesuatu di depan mereka, tetapi hati mereka penuh ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan segalanya? Aura umat manusia. Itu memang aura umat manusia. Baru saja, seseorang mengambil tindakan. Siapa itu? Di perbatasan utara ini, saya khawatir ada pembangkit tenaga ras manusia yang tersembunyi dan tak tertandingi. Petik 2. Suara-suara terdengar satu demi satu, yang membuat klan iblis wajah para penggarap iblis bahkan lebih jelek. Hampir semua iblis dan penggarap iblis yang kuat berada di perbatasan tengah. Mereka awalnya berpikir bahwa iblis dan penggarap iblis ini dapat menekan 4 arah di sini, dan mereka baru saja membunuh banyak dari mereka. Hasilnya, membunuh umat manusia adalah hal yang seharusnya. Tiba-tiba, mereka melihat sederet kata.
Kata ini diukir pada loh batu dengan paksa. Ini adalah peringatan. Seorang kultivator iblis menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya di antara umat manusia, ada juga keberadaan yang tidak kita duga. Saya khawatir kita harus lebih rendah hati dalam tindakan kita di masa depan. Pada saat ini, Lin Yan sudah kembali ke Istana Api Kayu. Segala sesuatu di Gunung Yaofeng menyebar ke seluruh kota Beiling setelah beberapa saat. Setelah mendengar ini, Qin King dan yang lainnya memandang Lin Yan dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Lin Yan sebenarnya membunuh begitu banyak setan. Beberapa hari lagi berlalu seperti ini. Lin Yan, Wu Ta, Mo Wu, dan Ling Xi juga keluar dan menuju kuil Tao. Sedangkan untuk Istana Api Kayu diserahkan kepada Kuan Ling. Dengan orang-orang kuat seperti dia di sini, Istana Api Kayu mungkin akan menjadi kekuatan paling kuat di Xinjiang Tengah di masa depan. Halaman Tao, saat ini banyak orang berkumpul di luar halaman manusia. Benar-benar konyol. Lin Yan masih sama seperti sebelumnya. Dia menyetujui pertempuran setengah bulan. Sudah berapa lama sekarang? Klan iblis berkumpul di luar gerbang halaman manusia dan mencibir. Tepat setelah Lin Yan memasuki Akademi Tao, dia membuat perjanjian dengan Sun Xiao dari klan iblis untuk bertarung dalam waktu setengah bulan. Sekarang, setengah bulan telah berlalu, tapi Lin Yan belum muncul sama sekali. Tempat persembunyian harta karun di Xinjiang Utara telah ditutup selama setengah bulan. Lin Yan hanya bersembunyi dari klan iblis. Sial, sial, sial. Tapi saat ini, bel di halaman berbunyi. Desir, desir, desir. Kemudian para siswa di Akademi Rakyat terkejut. Seorang siswa baru akan bergabung. Cepat, pergi ke dojo. Melihat semua siswa dari Akademi Manusia pergi, para siswa iblis ini mendengus dingin, mengetahui bahwa tidak ada gunanya berada di sekitar sini, jadi mereka pergi. Ada banyak pelajar manusia yang berkumpul di Renyuan Dojo. Apalagi tidak hanya ada pemeringkatan di kuil Tao, tetapi ada juga pemeringkatan di kuil Tao. Pertama, Feng Ruyin bukan lagi Feng Ruyin, tapi Zhou Xuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Poinnya mencapai 610 poin. Juara kedua adalah Zhang Sang dari Akademi Nanren dengan 600 poin. Feng Ruyin tenggelam dalam kultivasi. Dikatakan bahwa dia menerobos penghalang pencerahan tingkat ketiga. Dia belum melakukan tugas apapun selama periode ini, yang menjadikan Zhou Xuan dan Zhang Sang dua teratas dalam daftar ini. Terlebih lagi, Feng Ruyin biasa menggunakan poinnya ditukar dengan banyak batu dao. Kedua orang ini hampir tidak menukar poin mereka dengan terlalu banyak batu dao. Melihat peringkat orang ini, banyak orang berbicara. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan. Tidak ada cara untuk mengubah fakta bahwa orang ini ada di peringkat dalam daftar. Ling Kun, peringkat daftar orang telah diperbarui. Sepertinya satu orang dari Akademi Dongrenmu masuk 30 besar, haha. Kegagalan dalam penilaian terakhir membuat Kesuan sangat frustasi. Kini dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejek Ling Kun. Kau tahu, perang antara tiga perguruan tinggi semakin dekat. Ini terkait dengan masa depan Akademi Manusia kita. Semua perguruan tinggi lain memiliki siswa yang masuk 30 teratas dalam daftar manusia, tapi Akademi Dongrenmu. Kata Kesuan. Hah, perang antar ketiga akademi masih lama. Kenapa kamu cemas? Ling Kun langsung membalas. Petunjuknya sekarang mewakili hasil di masa depan. Selanjutnya, daftar orang ini tidak akan banyak berubah.
Bahkan tidak ada satu orang pun yang masuk 30 besar di Akademi Timur. Jika ini terus berlanjut, saya akan tetap bertanya kepada dekan, Akademi Dongren Anda akan melakukannya dicabut, kata Kesuan. Mendengar hal itu, Lincoln mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Kesuan tidak mengkhawatirkan. Dalam pertarungan antara 3 akademi, hanya 30 siswa teratas dalam daftar yang dapat mewakili akademi. Jika tidak ada satu orang pun di Akademi Timur, itu akan sangat memalukan. Lin Yan secara alami tidak lemah, dan kekuatannya tidak hanya berada di 30 besar, tetapi bahkan di 5 besar. Lin Su, Lin Ze, dan Qian Sang juga luar biasa. Tetapi mereka telah berlatih dan belum menerima tugas apapun selama periode ini, yang menyebabkan orang lain terus-menerus melawan poin mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk masuk 30 besar, mereka tidak termasuk dalam 30 besar. Jika ini terus berlanjut, dia pada akhirnya akan menjadi tidak dikenal di halaman ini. Sepertinya kita harus mencari waktu agar mereka bisa buru-buru masuk peringkat. Kalaupun tidak masuk 20 besar, setidaknya mereka harus masuk 30 besar. Desir, desir, desir. Saat ini, Qian Sang dan yang lainnya juga muncul. Bel berbunyi hari ini, yang merupakan upacara akbar bagi siswa baru untuk bergabung dengan Akademi Tao. Tidak mengherankan karena siswa pada umumnya tidak diperbolehkan untuk absen. Hanya Feng Ruyin dan beberapa siswa lainnya yang dapat menghindari datang ke sini selama masa kritis menerobos penghalang. Suara mendesing. Saat mereka muncul, beberapa sosok juga muncul di kejauhan. Lin Yan, Wota, Mou, kamu akhirnya kembali. Melihat mereka bertiga, Lincoln dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Selama perjalanan ke Xinjiang Utara, Akademi Tao tidak menyangka Xiang Shen akan muncul, tetapi mereka tidak tahu mengapa Xiang Shen tidak menimbulkan masalah di tempat harta karun itu ditutup tidak lama setelah dibuka. Hal ini membuat Ling Yi dan yang lainnya berspekulasi bahwa Xiang Shen dan pembudidaya iblis lainnya telah memperoleh artefak Tao kuno dan pergi, bukan? Sebelum Lincoln sempat bertanya tentang urusan Lin Yan di perbatasan utara, Ling Yi, Kun Yan dan yang lainnya muncul. 3 hari kemudian, penilaian putaran berikutnya akan diadakan. Sebelumnya, Akademi Manusia kita akan bergabung dengan sekelompok siswa. Jika mereka bisa bergabung saat ini, bakat mereka secara alami luar biasa. Tentu saja, Akademi Manusia kita melakukannya tidak izinkan siswa ini masuk. Semua orang boleh bergabung, kata Ling Yi. Semua orang mengangguk pada ini. Mereka sangat menyadari aturan Akademi Manusia. Para tetua dari setiap cabang utama memiliki kekuatan untuk memilih beberapa orang dengan bakat luar biasa sebagai calon siswa resmi. Saat ini, 30 orang yang berdiri di tengah adalah orang-orang yang dipilih kali ini. Lin Yan dan Ling Qi berpisah ketika mereka memasuki kuil Tao. Pada saat ini, Ling Qi berdiri di antara 30 orang di tengah, dan Sue Tu juga ada di antara mereka. 30 orang ini harus menerima tantangan dari siswa yang hadir di Akademi Manusia. Tentu saja, mereka harus ditantang oleh siswa selain 30 di daftar manusia. Selama mereka tidak terkalahkan, mereka benar-benar bisa masuk Akademi Manusia. Jika salah satu dari 30 orang ini berani menantang 30 siswa teratas dalam peringkat manusia, selama mereka mengalahkan lawannya, mereka akan langsung menjadi siswa Akademi Manusia tanpa harus menjalani penilaian lainnya. Lagi pula, orang-orang ini bergabung dengan Akademi Tao di tengah pembukaannya, jadi jika mereka tidak berbakat, mereka tidak akan diterima di Akademi Manusia.